Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-43, demikian bunyi firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau engkau punya kehidupan level rohani yang terus engkau bangun dalam pengenalan akan Tuhan, maka iblis tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidupmu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tidak membangun kehidupan rohanimu semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, maka iblis akan semakin dekat dengan engkau. Saudara, jangan pernah saudara mengira kalau engkau punya masalah rumah tangga, kalau engkau punya masalah-masalah keuangan, pekerjaan, jangan engkau mengira bahwa ya ini mungkin sudah nasib saya untuk mengalami masalah seperti itu. Engkau harus sadar bahwa ketika engkau punya masalah, itu tanda bahwa kehidupan rohanimu tidak semakin baik kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki kehidupan rohani yang baik kepada Tuhan, saya pastikan iblis tidak akan pernah mengambil bagian dalam kehidupan kita. Karena ketika kita diberikan kehidupan yang ada dalam kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehidupan yang berantakan, itu adalah manifestasi iblis yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu pertanda bahwa kehidupan rohani kita tidak semakin baik kepada Tuhan. Mungkin kita rajin ibadah, mungkin kita rajin membaca Alkitab, tapi mungkin itu kita lakukan hanya sebagai sebuah aktivitas saja. Tetapi itu tidak membangun kehidupan kita untuk semakin mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Nah, itu yang membuat iblis mengambil bagian dalam kehidupan kita. Nah, saudara belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, kita melihat Goliat itu dia menjadi bangga karena dia merasa dia lebih besar, dan Daud itu hanya kecil saja atau hanya sebagai manusia dengan ukuran yang standar. Dan dengan itu Goliat menjadi sombong dengan keadaan itu, sehingga dia berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sampai engkau datang dengan tongkat untuk memukulku?" Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa ketika Goliat berkata bahwa dia anjing, dia menyamakan dirinya itu seperti seekor anjing, Daud dengan mudah mengalahkan Goliat. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Daud sering mengalahkan beruang dan singa. Apalagi ketika Goliat melihat dirinya hanya sebuah anjing, maka bagi Daud itu bukan sesuatu yang sulit untuk mengalahkan Goliat. Kenapa sampai Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud begitu percaya dengan Tuhan yang dia percayai. Itu berarti bahwa Tuhan itu termanifestasi melalui hidupnya Daud. Itu yang membuat Daud memiliki pikiran yang selalu percaya kalau Tuhan itu sanggup untuk menolongnya. Karena Daud melihat banyak hal yang dikerjakan Tuhan di dalam perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya ingin membawa saudara, mari kita belajar bahwa jangan pernah kita melihat bahwa iblis lebih besar dari hidup saudara. Ingat saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau pasti mudah untuk mengalahkannya, karena engkau ditakdirkan untuk mengalahkan itu. Nah, oleh karena itu mari kita bangun kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Daud dengan mudah bisa mengalahkan Goliat, kenapa saudara dan saya tidak bisa untuk mengalahkan Goliat? Tuhan yang dia percayai dan Tuhan yang saudara percayai adalah Tuhan yang sama. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita sudah lebih luar biasa. Karena apa? Yesus Kristus diberikan bagi saudara dan saya. Yesus Kristus diberikan bagi saudara dan saya, itulah yang membuat saudara bisa mengalami suatu kehidupan yang berkemenangan. Iblis tidak punya kuasa apapun. Roh yang mengalahkan iblis itu ada dalam hidup saudara dan saya. Roh itu diberikan bagi kita sebagai Roh Kristus yang luar biasa, yang bisa membuat kita juga mengalahkan iblis. Nah, oleh karena itu saudara, jangan pernah engkau takut dengan situasi dan keadaan yang kau alami.
Mari kita belajar lewat kisah Daud mengalahkan Goliat ini. Saya percaya ini bukan sebuah cerita, tetapi di sini menandakan bahwa bukan Daud yang mengalahkan Goliat. Mungkin kita melihat memang Daud mengalahkan Goliat, tapi percayalah itu kekuatan Tuhan yang diberikan bagi Daud. Sampai Goliat yang melihat dirinya itu begitu hebat, tetapi dengan mudah Daud mengalahkannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar saudara, hari-hari ini bangun hidupmu dengan Tuhan. Jangan engkau pernah melihat ibadahmu itu hanya hal yang biasa, atau jangan engkau melihat bahwa ibadah itu tidak berguna dalam hidup saudara. Bangun hidup saudara dengan Tuhan. Bangun kehidupanmu terus dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan firman yang kau dengar itu tersingkap bagi hidupmu. Itulah yang membuat engkau dengan mudah untuk mengalahkan musuhmu. Ingat, musuh itu sebenarnya tidak besar, tetapi kita yang sering membesar-besarkan musuh kita. Artinya, masalah kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi kitalah yang sering membesar-besarkan masalah kita. Ketika saudara pergi cerita ke sana ke sini, saudara selalu takut dengan kondisi masalahmu, maka tanpa engkau sadari engkau sementara membesar-besarkan musuhmu. Padahal kuncinya hanya satu, bangun hidupmu, percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kalau musuh itu sanggup untuk engkau kalahkan, maka saya percaya kekuatan Tuhan akan berikan bagi saudara. Biarlah Tuhan Yesus memampukan kita. Di hari-hari ini kita akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun tantangan, apapun persoalan, mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita, memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya musuh kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak boleh melihat musuh kami lebih besar, tetapi kami melihat Engkau lebih besar dari segala-galanya. Tolong kami Tuhan, agar terus kami membangun hidup kami lebih dekat dengan Engkau. Berbicaralah terus bagi kami Tuhan, agar musuh-musuh kami tidak mengambil bagian dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.